Disk komputer kan itu metal, right? Silikon dan segala macam material di sana itu bisa dibuat untuk berpikir. Lu nonton film Her gak? Dulu pas gue pertama kali nonton kayak ngayal banget lah, bisa dunia kayak begini, people fall in love with AI gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir, kejadian di film Her itu seperti sekarang gak sih? Exactly, bahkan kok mereka bahkan pakai ChatGPT buat curhat sama ChatGPT bakal di-affirm, bakal didengerin. Bahkan kan mungkin mereka itu ngomongnya nggak cuma diketik tapi bisa ngomong ya. Kalau bisa turn back time, aku mau belajar AI much earlier, mau spend time sama anak gitu kan. Bisa nggak ya untuk bikin ini makin efisien? Ternyata bisa pakai AI tools ini, yang dimana waktu yang di save sama AI tools ini akhirnya aku bisa spend time sama anak. Yang terjadi di Terminator kayak Skynet, tiba-tiba bener-bener take over the world, itu sangat mungkin. Lebih banyak negatif outcome-nya dibanding positif. Kita akhirnya jadi lebih males, yang akhirnya kita minta ya udah AI aja lah. Terus ya apa yang terjadi sama otak kita? Hai semuanya, welcome to Mark Institute Podcast. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu Mark Institute itu apa, kita pada dasarnya adalah platform yang mana kita fokus pada edukasi, investasi, dan juga makroekonomi teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau level up nih untuk skill dan juga knowledge investasinya, baik di bidang makroekonomi, investment, pasar saham gitu ya, dan juga crypto market, teman-teman bisa coba join di kita Mark Institute. Kita akan membawakan beberapa insight yang mana foundernya kita berdua, aku, Frankie, dan juga Ko Herman pada dasarnya adalah backgroundnya institusi. Jadi kita akan memberikan insight yang memiliki level institusi, dan juga kita berdua juga CFA shuttle holder. Jadi kita akan mencoba untuk memberikan framework yang mana kita believe akan membantu teman-teman untuk level up lebih lanjut di dunia investasi dan keuangan teman-teman. Oke, pada hari ini aku menginvite salah satu dari intern dari Mark Institute yang mana mempunyai background yang amat menarik, yaitu AI teman-teman. Jadi langsung kita invite aja Tommy Winarta. Ya, halo. Oke. Halo, sehat? Tommy, sehat. aman ya? Oke. TW nih, inisialnya. Oke. Ini ada hubungannya dengan TW yang satu lagi? Sayangnya enggak kok. Sayangnya nggak ada ya? Sayangnya nggak ada. Maunya ada ya? Kalau ada mungkin boleh kok. Boleh ya? Oke. Jadi aku panggilnya Tewe atau Tommy aja nih? Tommy ya? Oke. Jadi Tommy ini mempunyai pengalaman sekitar 7 tahun sebagai AI engineer ya? Ya. Oke. Jadi actually aku ini juga agak buta dengan tech gitu ya. AI engineer itu apa sih? Bisa gak sih kayak jelaskan dalam bahasa manusia gitu? Kira seperti apa? AI engineer, jadi mungkin pendeknya kita banyakan sih misalnya ada suatu proses yang existing yang mungkin ada nih repetitive task yang harusnya dilakuin sama manusia berkali-kali. Tedious gitulah ya kok. Tedious. Contohnya, ini ada dokumen mau dibikin transkripnya misalnya dari foto, mau dong teksnya nanti diubah jadi Microsoft Word, atau misalnya dari podcast kayak gini, mau dong ditranskripkan, itu mungkin tedious ya kok kalau dilakuinnya manual. Nah akhirnya yang dilakuin sama AI engineer itu adalah bikin solusi gimana sih bagian itu diotomatisasi. Yang artinya yang tadinya ada orang ngetik transkrip, bisa nggak sih dari input foto itu atau dari input video itu, ya udah diambil aja langsung otomatis transkripnya, itu kan jadi save time. Jadi bayangkan memang kita itu coba cari pengganti dari yang manusia supaya nanti prosesnya jauh lebih otomatis dan jadinya efisien. Itu sih kok. Oke. Ya, AI yang gua tahu itu zaman dulu gua main game namanya Counter Strike. Namanya AI, that's the only AI I know. Bedanya apa sih AI yang saat itu dengan AI sekarang, ChatGPT segala macam yang jauh lebih advance? Kira-kira apa gitu yang membedakannya saat itu? Oke. Kalau yang dulu kan mungkin kayak lawan komputer gitu ya. Komputer ya. Jadi mungkin di situ, memang jadinya ada yang easy, ada yang medium, ada yang hard, apa-apa difficulty-nya. Itu memang bahkan kita bisa kalau misalnya mundur lagi, kok orang-orang bisa make a case sebenarnya AI itu dari tahun 80-an sebenarnya. Udah selama itu actually. Betul, karena tapi orang mungkin pandangannya beda-beda, tapi dalam arti sebenarnya itu semua kan statistik, semuanya itu sebenarnya matematika. Dalam arti mungkin dulu memang yang bisa dilakuin cuman ini ada foto nomor rumah yang memang ini fotonya itu sangat kecil sekali pakai kamera zaman dulu gitu. Lalu pengen nih kira-kira komputer bisa nggak sih tahu ini itu angkanya berapa? Kayak seakan-akan komputer bisa punya mata nggak ya? Gitu. Dan di mana waktu itu pas tahun 90-an bisa kok ternyata. Atau bahkan handwritten digits yang misalnya angka 9 gitu yang ditulis gitu.
Kan misalnya ada 9, ada 10 ditulis gitu di kertas, komputer bisa nggak sih baca? Dan jawabannya ternyata bisa. Mungkin beda dengan cara persepsi gimana cara kita mengerti, tapi akhirnya orang-orang itu coba ngelihat emang cara otak bekerja gimana, dan lalu dia coba bikin representatifnya gitu kok dalam bentuk matematika. Yang bisa bilangnya neural network gitulah. Yang akhirnya evolve. Kayak misalnya tadi kan aku kurang lebih mulai itu AI tertarik itu sejak dari kampus sebenarnya. Dulu namanya bukan AI, bahkan pattern recognition gitu. Lalu barulah tiba-tiba OpenAI 2023 boom, langsung wah ini AI. Tapi sebenarnya kurang lebih sama, bedanya adalah makin kesini makin advance. Yang dulunya misalnya cuman kayak foto dengan resolusi kecil yang nomor rumah itu, atau handwritten digits yang resolusinya kecil, sekarang jadi lebih robust. Contohnya sekarang misalnya aku arahin kamera kemana di foto, minta ChatGPT buat describe ini gambarnya ada apa, mungkin langsung dia itu bisa kasih deskripsinya dengan sangat detail. Itu sih kok mungkin beda, dia makin advance aja. My primitive brain actually masih belum bisa mengkomprehensi bagaimana caranya. This computer kan itu this metal, right? Silikon dan segala macam material di sana, this hard gitu, this hard material itu bisa dibuat untuk berpikir. Itu gimana sih? Jadi mungkin kalau misalnya kita bahas yang contoh dari tadi, kan contohnya itu gimana caranya komputer melihat misalnya. Memang kan nggak make sense, dalam arti betul nggak ada organ, kan itu besi doang gitu kan. Nah tapi poinnya adalah misal nih dari gambar itu representatifnya itu biasanya itu dalam bentuk pixel gitulah bilangnya kok. Dalam arti contohnya misalnya kan kita ada video 720p, 1080p. Itu kan misalnya 1280 kali 720 pixels. Artinya maksudnya adalah di gambar itu ada representatif datanya. Nah, datanya itu maksudnya untuk kasih tahu ini gambarnya itu warnanya hijau, warnanya itu hitam, warnanya itu putih. Nah, anggaplah dari semua gambar itu, jadi kan kita kayak ada angka yang sangat banyak sekali, besar sekali. Kalau kita mungkin sekarang mau tahu ini ada iPad, mungkin memang dari edges-nya gitu ya kok ya. Nah, itu pun kurang lebih ngelakuin yang sama juga. Dalam arti adalah dia coba nih, misalnya ini representatifnya itu dalam bentuk pixelnya itu berapa. Kalau misalnya kita pakai Canva atau Photoshop kan kadang ada warna RGB gitu ya kok ya. Nah, jadi dari angka-angka itu kita kayak kasih contoh, kalau ada gambar dengan contoh yang seperti ini, informasi warna seperti ini kontennya ada kayak begini loh. Yang dimana nanti untuk bisa ngedeskripsiin itu adalah dilihat nih, misalnya karakteristik edges-nya itu seperti apa sih? Edges kayak misalnya, dibanding dari background-nya itu iPad-nya itu ternyata ada kayak bentuk yang panjangnya gitu. Ini ada stand-nya. Ada bagian yang ternyata itu speaker loh. Yang dimana nanti setelah banyak sampel yang diambil, misalnya dari sekelilingnya, lalu ada tablet-tablet lain gitu ya. Kita kasih tahu ke komputernya gitu, high levelnya bilangnya, ini contoh beberapa varian iPad gitu, dari beberapa angle. Karakteristiknya kayak gini ya. Lalu dilihatlah kemiripannya. Artinya ada suatu pattern, entah itu di edges-nya atau apa. Mungkin kalau kita kan lihatnya, ini itu ada bolongan-bolongan speaker. Tapi kan kalau modelnya gitu atau AI modelnya kan nggak tahu. Nah, tapi dari makin banyak sampel, artinya dia juga lihat, dia mungkin taunya adalah di bagian sekian ada sekitar ada bagian yang warnanya itu rada kontras, terus ternyata itu speaker kalau kita lihat. Jadi ya mungkin kalau di visualisasi heat map gitu ya, kok anggapnya misalnya kita foto, kenapa dia dibilangnya sebagai iPad? Nanti bagian iPad-nya itu memang ternyata kayak lights up gitu loh kok, karena memang itu matching dengan pattern-pattern yang sebelumnya. High levelnya gitu. Ini bukan sih yang disebut sebagai machine learning? Betul kok. Specifically mungkin kalau untuk yang dari tadi ngelihat bagaimana komputer melihat, computer vision bilangnya. Computer vision. Oke, jadi kalau aku boleh tarik ke belakang lagi, berarti kan dari pattern recognition ini kita fit machine learning ini untuk mentrain AI-nya gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang rata-rata untuk ngetrain AI you need to use GPU gitu ya. Kalau menggunakan kayak CPU itu nggak bisa gitu ya? Bisa, tapi lama sekali kok. Lama sekali. Apa sih yang membedakan? Kenapa mesti GPU gitu? Yang membedakan adalah mungkin karena GPU itu memang didesain untuk ngelakuin komputasi yang banyak secara paralel. Makanya kan kadang kalau kita itu main game, terutama game-game yang AAA yang grafiknya itu sangat bagus gitu kok.
mereka itu kan harus render scene yang sangat kompleks dengan waktu yang sangat cepat supaya kelihatannya gameplaynya smooth gitu kan ya kok. Nah maka sebelumnya pun sebenarnya tapi GPU bukan didesain untuk machine learning gitu kan. Mungkin banyaknya buat main game. Tapi ternyata dari situ karena logic yang dipakai itu mirip dalam arti memang ada komputasi yang harus dilakukan secara cepat, secara paralel, ternyata bisa nih dipakai buat training model itu. Nah yang akhirnya bisalah dipakai. Tapi sekarang ada yang menarik sebenarnya kok. Contohnya kalau di produk-produk kayak MacBook atau Mac Mini gitu ya kok ya. Mereka kan ada chip tersendiri gitu ya. Jadi chipnya itu ternyata bisa juga udah integrated dengan GPU gitu kok. Tapi mungkin kan kalau kita kenal GPU mungkin ukurannya 4 kali dari botol ini misalnya. Tapi itu ya udah integrated di chip itu. Nah, yang dimana nanti dari situ kita sebenarnya juga bisa ngetrain dengan chip-chip yang makin kecil. Dalam arti yang dulunya GPU size-nya makin gede, sekarang contohnya company-company seperti Apple atau bahkan kayak Qualcomm gitu ya kok. Mereka bikin supaya yaudah sekarang kan kita ada have AI in mind. Mereka mau bikin architecture yang gimana bisa nih ngelakuin komputasi secara paralel dengan cepat itu. Tapi dengan tanpa perlu size yang gede itu. Yang contohnya kalau Mac Mini gitu ya kok ya. Kan ada yang misalnya RAM-nya itu bahkan 512 GB. Nah, bayangin kalau kita beli GPU 512 GB itu, wah itu kayaknya mau dibeli di Indo juga susah banget. Tapi sekarang karena dibilangnya itu memorinya integrated, yang artinya 512 GB itu bisa kita pakai buat training juga loh. Nah itu bahkan dengan harga yang cukup murah dibanding kalau kita beli GPU dan dengan footprint atau ukuran yang jauh lebih kecil juga. Bahkan kayak kalau pernah lihat kayak Mac Mini gitu ya di toko-toko Apple gitu, memang itu benar-benar kecil. Bahkan ada beberapa contoh yang mereka akhirnya dari satu Mac Mini di stack up aja banyak gitu untuk benar-benar training model. Jadi makin kesini makin efisien, makin murah. Menariknya. Tom, lu tahu Bitcoin kan? Ya kok. Bitcoin you need to mine Bitcoin itu kan menggunakan computation juga kan ya? Betul. Nah jadi the acceleration dari computation ini bisa dibilang banyak ke support dari Bitcoin juga gitu ya. Computation, hardware segala macam kan jadi demand-nya meningkat sekali karena ini gitu. Sebenarnya cukup menarik nih. Kemarin gue kayak sempat lihat CZ Chopeng Zhao, dia nge-tweet bilang bahwa jangan-jangan nih Bitcoin penciptanya kan nggak ada yang tahu siapa ya. Jadi nggak ada yang tahu siapa. Dengan Bitcoin ini jangan-jangan dikirim oleh AI dari masa depan, supaya men-trigger adanya boom dari development GPU yang lebih canggih, yang mana ini mempercepat ditemukannya AI yang lebih maju gitu, atau AGI sebutannya. Oke, AGI ini apa sih Tom? Jadi AGI dibilangnya kayak next levelnya dari AI. Seakan-akan ini AI-nya itu punya full otonomi dan benar-benar makin mirip sama manusia sih kok. Yang dimana artinya dia itu bisa reasoning yang makin deep dan dia juga bisa membuat decision dan melakukan decision itu. Artinya adalah kalau sekarang kan tadi contohnya sangat simpel ya. Ada angka di foto lalu tahu digitnya apa. Tapi mungkin nextnya apa yang mau dilakukan dengan data itu tergantung manusianya. Atau transkrip podcast nanti udah dapat transkripnya terserah mau diapain. Tapi kalau untuk yang AGI ini dia artinya dinamis, yang dimana human interventionnya hampir nihil bahkan. Jadi benar-benar dia itu autonomous. Misalnya bisa nih ada humanoid yang benar-benar juga di-equip sama AGI datang ke sini ngobrol sama Koko ya kayak ngobrol sama orang aja gitu ya. Jadi memang akhirnya banyak kapabilitas yang bisa dia lakukan. Selain itu bukan cuma buat prediksinya, kembali lagi pembedanya lagi dia juga bisa ngelakuin actionnya gitu. Contohnya misalnya bisa aja nanti kalau ada AGI dia dikasih lihat market gitu kan ya. Dia bikin decision sendiri, bukan cuma dari data-data dari masa lalunya, tapi dia tetap belajar juga, yang akhirnya dia juga yaitu bisa bikin keputusan sendiri, make money gitu kan. AI bikin make money tanpa intervensi manusia gitu. Jadi ya mungkin next levelnya. Orang bilang udah ada, orang bilang deket lagi ada, atau masih jauh. Orang masih ada polarisasi lah kok, beda-beda ngomongnya. Kalau dari lo pribadi, lo believe AGI bakal kecapaian? Mungkin rada konspirasi, tapi menurutku udah kecapai sih kok. Udah kecapai, oke. Tapi mungkin maksudnya kecapai tergantung dalam arti ya mungkin masih di dapur lah gitu ya.
I see. Soalnya dulu kan ada berapa waktu lalu, mungkin nggak nyampe setahun lalu ya, yang berita kalau mungkin Koko baca yang Sam Altman tiba-tiba di-kick dari OpenAI. Ya, ya. Lalu ternyata mungkin kayak dibilangnya kayak kudeta gitu kali ya, yang karena mungkin ada ini sih isu-isunya gitu kan ya, cuman menarik mungkin rada semi konspirasi, tapi dibilangnya oh iya karena ternyata udah ada AGI yang akhirnya ditutup-tutupin dan nggak ada ethical code yang akhirnya diimplement untuk jaga itu. Yang akhirnya mau nggak mau kita harus turunin kata orang. Lalu akhirnya tapi nggak jadi. Lalu salah satu beberapa orang yang tanda petik lakukan mini kudeta itu akhirnya sekarang keluar dan bikin organisasi untuk gimana caranya kita itu nge-safeguard AI. Safeguard. Iya. Selain mereka bikin model AI yang jauh lebih advance, mereka juga mau nge-safeguard. Jadinya kan tanda tanya. Jadi isu mana yang benar, isu mana yang salah, tapi akhirnya orang-orang mikir, oh ya berarti ini sesuatu yang soal keamanan dari pemakaian AI gitu. Nah, tapi kalau sekarang sih memang kan kalau dilihat hampir berapa bulan sekali gitu ya kok, kayak OpenAI keluarin model baru. Mungkin kita pakai OpenAI gold standardnya gitulah ya kalau kita lihat. Emang jadinya ini apa ya, evolve-nya cepet banget gitu kok. Dan dari evolve cepet banget ini, ya AGI menurutku kalaupun belum ada, ya ini udah di hadapan kita lah gitu. Lu nonton film Her gak? Iya kok. Bagus itu filmnya. Dulu pas gue pertama kali nonton kayak, oh ini kayak ngayal banget lah. Masa kayak bisa dunia kayak begini, people fall in love with AI gitu kan. Iya. Tapi setelah dipikir-pikir kayak film Her waktu itu kan 2014 ya. Berarti kejadian di film Her itu seperti sekarang gak sih? Exactly bahkan aku sering dengar ya, maksudnya orang-orang yang bahkan mereka bukan AI engineer atau apa, mereka bahkan pakai ChatGPT buat curhat kok. Ya jadi karena kalau curhat sama ChatGPT bakal di-affirm, bakal didengerin. Bahkan kan mungkin mereka itu ngomongnya nggak cuma diketik tapi bisa ngomong. Bisa ngomong ya. Dan dengan ngomong itu pun udah cukup intelligent gitu kok. Jadi itu exactly kok. Makanya kan gapnya nggak terlalu jauh ya sebenarnya kalau dilihat kan kok. Bahkan sebenarnya sebelum OpenAI buka ini semua waktu itu kan ChatGPT 3,5 gitu ya waktu itu bilangnya. Sebelumnya pun ada GPT-2 gitu bilangnya kok. Dulu itu dia udah bisa bikin konten, kayak bisa bikin esai, bisa bikin ya udah konten sosial media. Walaupun mungkin masih banyak halusinasi atau inaccuracy di situ ya. Tapi artinya adalah dari akar awalnya, yaitu di mana model-model GPT ini intinya cuman misalnya kita kasih satu potongan kalimat, saya suka minum air. Lalu ternyata GPT itu bisa kasih prediksi bahwa yang paling likely setelah muncul kata itu adalah saya suka minum air putih gitu. Lalu dari situ kan dia bisa lanjutin terus. Nah itu kan konsepnya cukup simple, kayak semacam autocorrect bahkan. Tapi ternyata di situ kita juga bisa lihat, bisa ngobrol loh. Misalnya tanda petik aku ngomong aku pusing nih gitu kan. Lalu AI-nya itu karena dia coba mau prediksi kira-kira kata apa yang likely harus muncul dalam conversation itu, dia langsung bilang, oh ya kamu sedih karena apa? Jadilah conversation itu lebih advance lagi kalau misalnya, oh ya saya ada knowledge base ini, misalnya ada textbook psikologi gimana caranya ngobrol sama orang yang proper. Lalu kita bilang ke ChatGPT-nya bahwa ini contoh best practice untuk kalau nge-comfort orang, misalnya kalau yang depressed atau orang yang lagi ada masalah. Kamu ikutin contoh ini ya. Kan dia udah tahu konteksnya kok. Dari situ jadinya oh ya udah makin tahu yang likely bakal muncul wordnya adalah oh misalnya kalau tanya saya lagi pusing nih. Oh kamu pusing kenapa? Oh iya kamu kasihan ya pusing. Aku tahu pasti gak gampang. Ada gak yang kira-kira aku bisa lakuin? Kamu mau tahu solusi atau aku dengerin aja? Kan jadi itu bisa berdasarkan konteksnya. Nah akhirnya yang itu juga ya itu jadi ngelihat utilitasnya makin banyak sih kok. Salah satunya Her itu keren banget. Oke, tadi sempat lo mention GPT 3.5 kan yang paling pertama tuh ya. GPT waktu itu ada yang GPT awal banget yang dasar, GPT 2, lalu yang terkenal baru yang 3.5. 3.5 ya. Itu waktu tahun 2022 tuh ya atau kapan ya waktu itu ya? GPT 3.5 2023 ya 2023 ya. Kok. Nah, gue pernah baca artikel pas pertama kali keluar itu mungkin kalau diekuivalenkan ke IQ gitu ya, IQ manusia. Waktu itu GPT-nya kayak baru mungkin IQ 80 waktu itu ya. Dan sekarang itu GPT-5 itu mungkin IQ udah sekitar 130-140. Bayangkan dia
It's very exponential. Iya. Imagine one day GPT something gitu ya, the IQ is 1000 gitu. Let's say 1000 IQ kind of intelligence gitu ya. Ya, What will happen itu, Tom? AGI itulah kok. Maksudnya artinya kan ketika IQ-nya makin tinggi itu mungkin bahasanya kan kalau kita mau nge-measure kepintaran kan dari IQ itu. Iya. Entah bisa apple to apple atau enggak. Tapi kalau representatifnya pakai IQ itu, ya artinya kan benar-benar dia itu bisa ngelihat sesuatu lalu reasoning secara sistematis yang akhirnya dia bisa keluarin suatu prediksi atau judgment. Kalau misalnya udah kayak gitu, apalagi sebenarnya kalau dalam berpikir sistematis, mungkin komputer lebih bagus daripada kita. Yeah. Karena kita mungkin masih ada emosinya. Sedangkan kalau mereka mungkin benar-benar objektif lah ya. Bukan artinya tanpa kesalahan, tapi benar-benar tanpa ada emosi itu yang dilihat cuma 0 atau 1. Simpelnya mungkin gitu. Kalau misalnya terjadi kayak gitu sih, waktu itu aku ingat sebelum OpenAI ini boom, di biografinya Elon Musk, dia kayaknya salah satu, aku nggak tahu kepercayaan dia sekarang apa, tapi dia salah satu proponen bahwa kayak kalau simpelnya ya, yang terjadi di Terminator kayak Skynet tiba-tiba benar-benar take over the world, itu sangat mungkin apabila nggak dijaga. Nah, mungkin ya semua hal kan mungkin ya kok. Kalau misalnya IQ-nya 1000, tapi mungkin aku bisa kasih, karena off the top of my head kalau aku dengar kayak gitu, lebih banyak negatif outcome-nya dibanding positif. Jadi buat aku pribadi. Contohnya maksudnya kalau misalnya IQ udah segitu, ya mungkin kita akhirnya jadi lebih males, yang akhirnya kita minta ya udah AI aja yang lakuin. Terus ya apa yang terjadi sama otak kita? Exactly. Dan lalu atau juga misalnya ya udah kalau misalnya AI-nya udah punya IQ segitu, dikasih kepercayaan lebih, yang akhirnya dia bisa bikin decision entah itu benefit kita atau enggak. Makanya kan kalau sekarang kita bisa bilangnya AI-nya sebagai assistant ya. Ya kita memang harus memperlakukannya sebagai assistant yang dimana kita yang ngedikte dia harus ngapain, kita cek outputnya, baru kita lihat itu sebagai output yang benar yang memang usable. Bukannya kita benar-benar percaya apa aja yang dilakuin. Kalau maksudnya dilakuin sama AI atau di output sama AI. Kalau enggak, kita asal-asal percaya aja, ternyata salah. Ya udah, nanti lama-lama kita juga pertama ya informasi jadi salah, dan kalau informasi salah itu bahaya sekali. Kalau yang kedua, kita benar-benar tergantung sama AI, kita nggak mikir. Misalnya yang dulunya, kalau aku kan misalnya backgroundnya engineer dalam arti big developer gitu ya, ngoding. Jadinya malas ngoding. Akhirnya sekarang kalau misalnya ada kesalahan di codingannya, nggak tahu lagi mau benerinnya gimana. Tergantung. Terus misalnya AI-nya nggak bisa, ya udah nggak. Otaknya jadi makin. In that scenario, Tom, manusia banyak yang di-replace oleh AI, berarti kan the function of jobs gitu banyak yang di-replace oleh AI simply bukan karena manusianya nggak mau, atau yang tadi sempat lo mention AI doing it better gitu, itu yang membuat kita menjadi malas. In the end malah menjadi banyak jobs yang replace oleh AI gitu ya. In that kind of scenario, Tom, kira-kira menurut lo jobs mana yang paling resilient, yang kelihatannya agak susah di-replace oleh AI? Ini gue coba memberikan sedikit optimism nih. Karena kelihatannya kalau semua di-replace oleh AI, kita ngapain gitu kan. Benar. Bahkan kayak podcast sekarang aja mungkin bisa AI to AI gitu ya, mana much better than us gitu. Jadi in the better outcome lah, kira-kira jobs mana nih kira-kira yang bakal less likely di-replace oleh AI? Oke. Waktu itu kok nggak salah ada orang yang, ada papernya kok nggak salah soal ini kok. Salah satu kerjaannya sih bilangnya dokter. Jadi mungkin aku nggak tahu metode dia penelitiannya gimana, tapi poinnya adalah waktu itu dilihat ternyata memang dibutuhkan tetap ada satu orang yang untuk bikin suatu medical judgment. Gak bisa benar-benar fully AI, atau bahkan kalau yang lakuin surgery pun walaupun bisa ada robot atau apa, tetap harus ada human judgmentnya karena itu masih sangat kompleks gitu kok. Dan mungkin sebelum ke situ aku pengen kasih tau juga, the time has come actually, dalam arti banyak yang udah mulai keganti. Mungkin dari circle yang aku ada sekarang, berapa kali aku dengar ini perusahaan jurnalisme gitu ya kok, yang tadinya mungkin satu tim untuk bikin blog post dan lain-lain, itu misalnya awalnya ada 5 orang, yang akhirnya jadi cuma 1 orang, dia itu benar-benar yang nge-generate konten pakai ChatGPT itu. Tapi itu mungkin ada simplified ya, dalam arti ternyata kerjaan 5 orang bisa diganti sama ChatGPT yang $25. Jadi makanya itu kan secara economic value dilihatnya ini ya udah ganti aja gitu. Itu udah mulai terjadi. Nah, jadi kalau yang resilient lagi, tapi kalau ini menurutku adalah kalau kerjaan developer. Jadi aku awalnya itu mikir setelah lihat kayak ChatGPT 3,5, 4 makin pinter ngodingnya gitu. Tapi
sekarang kayaknya masih harus tetap ada yang ngarahin yang harus dia lakuin itu apa. Yang dimana developernya itu pun harus punya knowledge soal AI itu atau nge-utilize AI. Jadi kalau mau resilient menurutku adalah kita harus bisa nge-utilize AI itu untuk nge-increase value kita. Jadi selain high value job yang kayak tadi misalnya dokter yang benar-benar critical kan hidup dan mati, atau mungkin juga security, polisi atau apa gitu kok. Mungkin salah satunya ya itu sih kalau dari teknis sebagai AI engineer atau software developer yang memakai AI menurutku. I see. Jadi tadi yang menarik yang tadi sempat lu mention, pekerjaan 5 orang ini bisa digantikan oleh AI gitu ya. Berarti bisa dibilang satu AI ini nge-leverage ke productivity itu bisa kali 5 gitu ya. Kali 5 terhadap pekerjaan orang normalnya. Jadi actually ini kalau kita lihat dari segi ekonomi ya, ini kita coba balik ke ekonomi ya. Sebenarnya itu mengenaikan productivity actually berarti ya. AI itu amat incremental terhadap productivity yaitu GDP gitu berarti ya. Yes, exactly. Asalkan kita tahu cara leverage-nya dan bagaimana kita utilize itu untuk increase value kita atau increase company value-nya, sangat bisa sih kok. Dalam arti kan mungkin kalau sekarang banyak tiba-tiba company AI stoknya naik. Tapi apakah ada substance-nya? Belum tentu. Ada kalau nggak salah satu startup itu ya kok ya. Dia itu ngejual bahwa kalau nggak salah builder.ai kalau nggak salah. Ini udah lumayan hot. Dia itu bilang kamu tinggal kasih prompt ke saya, kita bikinin aplikasinya dengan waktu yang cepat. Tapi sekarang dia lagi kena skandal kok. Ternyata backgroundnya apa? Dia itu nge-hire orang-orang behind the scene untuk ngodingin. Jadi memang ada bagian AI-nya, tapi nggak semuanya. Yang dimana itu gila banget. Itu kan berarti emang sih ada pakai AI-nya, tapi ternyata itu cuman misalnya valuation game supaya kelasnya kelihatannya bagus. Nah tapi kalau misalnya kita pakai AI-nya, kalau aku pribadi misalnya kok, aku sebagai developer, aku utilize itu. Aku misalnya ada suatu sampel code yang aku pengen bikin suatu perubahan. Aku tahu sebenarnya di otakku apa yang harus aku lakuin. Tapi aku mau instruct AI aja supaya aku bisa fokus ke hal lain yang mungkin memang butuh peranku lebih banyak gitu. Dan ternyata dia bisa asalkan ada contoh-contohnya dan juga prompt kita spesifik. Kan dari situ artinya kita bisa ningkatin value kita, entah itu pekerjaan kita apa. Jadi contohnya menurutku kalau tadi yang jurnalis itu, mungkin kalau misalnya dia cuma bisa nulis ya udah emang bisa replace. Tapi kalau misalnya dia bilang mungkin orang-orang pada umumnya anggaplah seminggu bisa ngasilin 3 artikel. Bilang aja kita bisa ngasilin misalnya 20 artikel dengan yang AI itu. Yang artinya artikel itu kan memang ada outcome-nya, bukan cuma cuap-cuap. Jadi yang penting ada kontribusinya, bisa naikin value ke diri atau ke company buat. Jadi ini cukup menarik teman-teman. Mungkin ini salah satu alasan kenapa US GDP is so strong gitu ya. AI ini kan epicentrumnya di US gitu ya. Jadi bayangkan dengan productivity increase seperti ini yang menyebabkan kenapa US GDP lately sangat kuat gitu. Jadi ini baliknya lagi mungkin ujungnya productivity gitu ya. Jadi seperti yang kita lihat sekarang banyak juga orang-orang yang jadi mestinya dulu kerja onsite sekarang jadi kerja remote gitu. Banyak kebantu oleh AI. Kalau lu sendiri pun juga sempat lu mention ke gue lu kerja juga remote gitu sekarang ya. Remote kok benar. Full remote gitu ya. Fully remote. I see. Mungkin ya ada ketemu teman-teman yang di Jakarta atau apa, tapi ya remote lah. Work from anywhere. Dengan kondisi environment remote working ini, kira-kira ada gak sih yang bisa lu share nih ke teman-teman, bagi teman-teman juga yang kepikiran mau naikin productivity, mau kerja remote working juga, kira-kira ada gak sih yang bisa lu share? Iya, mungkin kan enaknya kalau remote working, atau salah satu tujuan kalau buat aku personal waktu itu adalah supaya ada fleksibilitas waktu. Karena waktu itu mulai remote work karena waktu itu istri hamil kok. Istri hamil. Waktu itu sih nggak actively nyari kerjaan, tapi ternyata dari LinkedIn di approach dan lalu akhirnya ini ada opportunity ini ternyata yang akhirnya diambil. Dan ya menariknya ini udah jalan berarti hampir 1,5 tahun dan emang ternyata flexibility-nya ada. Nah dari situ mungkin menariknya adalah juga kan artinya kita kerjanya nggak harus ke kantor. Itu save commute time. Lalu juga apalagi kalau misalnya kita pakai AI tools untuk coba lihat kira-kira apa sih tas-tas tedious yang bisa dilakuin sama AI tools itu. Contohnya kayak tadi aku bilang kan aku sering kali diminta ini kok kalau misalnya kerjaan sekarang ngelakuin pre-sales juga dalam arti bikin demo gitu ya untuk pitching ke klien. Dan mungkin kan demo itu nggak bisa dijadwal kadang butuh besok nih dan lain-lain. Yang artinya adalah ya kan kembali lagi remote work.
kita terserah use our own time. Nanti kalau misalnya selesainya 1 hari itu full, ya udah on us, nggak ada yang ngeliatin juga kerja kita. Tapi kalau misalnya kita pakai AI tools dan kita leverage itu, ternyata oh iya dari awalnya misalnya sehari kita ternyata cuma kerjain dengan prompting 2-3 jam. Ya akhirnya dari situ sisa waktunya kita bisa ngelakuin yang lain juga. Jadi ada fleksibilitas. Misalnya kalau aku udah berkeluarga misalnya, oh ya udah aku ngeliat anak atau ngeliat istri atau misalnya ya spend time aja gitu sih kok. Jadi ya itu poinnya fleksibilitas itu, dan ya pakai AI tools untuk increase productivity yang nantinya untuk nge-advance ilmu kita juga sih kok, paling supaya nanti makin compounding juga. Jadi walaupun ada extra time-nya itu dipakai untuk hal lain yang untuk increase value kita lagi gitu sih kok. I see. Kira-kira lu ada gak sih kayak saran buat anak-anak muda sekarang yang mungkin baru lulus kuliah, yang kira-kira ngelihat podcast ini tertarik juga gitu nih untuk remote working seperti seorang Tommy Winarta gitu. Ada gak sih kayak tools-tools apa dari AI yang bisa di leverage, mungkin kayak nama toolsnya secara exact yang bisa dipakai nih supaya nanti bagi teman-teman yang mau remote working bisa lebih efisien juga? Oh oke. Kalau tool exact jujur aku mainly cuman pakai satu, Claude namanya. Itu ya yang punya Anthropic. Iya. Jadi itu harganya kalau nggak salah sekarang itu berapa? $19 kalau nggak salah. Modalku mainly itu doang sih kok. Cuma Claude aja? Iya mainly. Iya. Jadi entah nanti kalau misalnya pemakaiannya lebih banyak mau pakai tier yang lebih tinggi atau apa, tapi aku mainly pakai itu. Nah Claude ini pertama aku pakai untuk pastiin bahwa CV yang disiapin itu memang nggak ada grammatical error, dan memang itu menggandung keyword-keyword yang mungkin hot keyword yang orang-orang cari, misalnya kalau lagi nyari di LinkedIn atau nyari lewat job search lainnya. Pertama sih menurutku kembali lagi pastinya soal CV-nya itu sendiri sih kok. Nah nanti nextnya adalah untuk bisa bikin portfolio sendiri. Portfolio maksudnya pekerjaan, contohnya itu kita mau bikin project-project, misalnya mau bikin project chatbot atau mau bikin project misalnya yang kayak tadi asisten kayak Her gitu. Sekarang sangat mungkin kan kok kita mau nunjukin bahwa kita ada capability itu atau kita ada experience untuk ngelakuin itu. Nah dari situ adalah ya udah kita pakai AI tools ini untuk tolong dong prototyping, tolong dong desainin, supaya kita jadi sebagai satu orang aja bisa loh ngelakuin itu. Nah selain itu juga tadi kan CV, lalu misalnya CV nanti masukin di LinkedIn, bantu juga misalnya pakai Claude ini, tolong dong kira-kira given di CV gitu ya, dari CV ini backgroundku apa aja gitu, kira-kira apa sih yang bisa aku highlight, kira-kira apa sih yang aku harus lakukan supaya ini jadi menarik, dan lalu ya kita lakukan, kita taruh di LinkedIn ini. Karena beberapa waktu ini aku ngelihatnya ya kok ya, justru seringkali kalau udah di posisi yang oke, akhirnya bukan kita yang ngejar bola tapi malah kita yang dicari. Enaknya seperti itu. Aku sih nggak bilang aku di titik itu, mungkin berapa kali adalah offer dan lain-lain. Tapi jadinya apabila kita udah siapin dan bahkan kita leverage AI tools itu untuk kayak lihat blind spot kita atau apa yang kita belum pernah pikiran sebelumnya kita lakuin, lama-lama ya itu bakal kasih value juga lah gitu kok. Nah jadi tadi CV untuk bikin portfolio buat yang di LinkedIn juga. Nextnya kalau aku ya sebagai developer, misalnya aku udah kerja di full time ini, ya udah aku benar-benar leverage AI tools. Bahkan kadang kalau misalnya down gitu ya kok Claude-nya atau ChatGPT apapun itu, aduh bingung ya. Bingung. Itu mungkin ada positif negatifnya gitu lah ya kok. Tapi dari situ kita bisa kerjain lebih cepat, dan waktu sisanya itu kita bisa pakai untuk belajar AI tools lain misalnya, atau kita juga bisa cari opportunity lain, misalnya freelance jobs, side jobs juga gitu. Jadi aku pengen nunjukin dengan Claude ini ataupun AI assistant lain yang notabene memang ya dia kan bisa terima input apa aja, dokumen bisa, maksudnya teks gitu yang penting, dan lalu gambar juga bisa. Sangat banyak sekali hal-hal yang bisa kita otomatisasiin gitu sih. Jadi actually in my circle juga ya, jadi kayak aku kadang ngobrol ke istri, ke keluarga, ke temen gitu ya, aku selalu bilang ini ada basic necessity, terus ada intermediary necessity, dan tertiary gitu kan. Basic necessity seperti biasa makan, apa jalan-jalan gitu kan. Sekarang aku berkali-kali bilang ke circle aku, AI sekarang masuk ke basic necessity. Sekarang you need to spend $20 supaya subscribe AI lah. Don't use the free version. You subscribe yourself, $20 satu bulan berapa sih, 300 ribuan gitu kan. You cut dari other spending lah. Cukup 2 kali 3 kali nggak usah makan luar. You cut that spending buat beli
AI yang subs yang lebih pro gitu ya istilahnya ya. Tapi aku selama ini rekomennya ChatGPT terus gitu. Oke, you all subscribe ChatGPT Plus gitu ya. Kenapa mesti cloud gitu? Apa sih yang bedanya? Biar lain kali gue bisa bilang teman gue nih, oke, nggak usah ChatGPT lagi, nanti nextnya cloud aja nih. Mungkin kadang itu bisa dibilangnya personal preference saja kok. Contohnya kan kalau buat use caseku pribadi, aku lebih banyak soal kode. Kalau lihat di benchmark biasanya itu cloudnya itu lebih bagus. Mungkin nggak terlalu beda lah, mungkin 1% 2%. Tapi ketika aku pakai di use caseku sangat beda outputnya. Yang akhirnya aku mulai terbiasa ya udah pakai cloud aja dan akhirnya aku pakai itu. Tapi kalau misalnya untuk bikin tulisan gitu ya, atau bantu kita untuk lakuin daily task yang general. Sebenarnya keduanya itu nggak terlalu beda sih. Bahkan harganya pun kan nggak terlalu beda. Jadi sebenarnya asalkan AI tools apa aja, oke sih. Jadi kembali ke personal preference aja. Jadi actually personal preference lah ya. Bukan ada kayak differentiate yang jauh itu nggak ada terlalu juga ya. Tapi kalau orang teknis, orang developer gitu, aku sangat rekomend cloud. Cloud gitu. Ya. Kalau untuk orang-orang seperti biasa, itu ChatGPT itu cukup ya gitu ya? Cukup lah. Oke. Jadi given selama ini lu kan udah ada experience 7 years plus lah sebagai AI engineer. Selama ini lu juga mungkin ada investing juga gitu kan di market gitu ya. Kira-kira ada gak sih beberapa point of view yang bisa lu share gimana sih nge-leverage AI ini supaya kita lebih jago lagi dalam investment gitu? Oke. Mungkin kadang kalau misalnya ada laporan keuangan gitu ya kok, daripada misalnya, mungkin kan kita baca sendiri juga, tapi kita coba upload, kita minta summarize untuk dapat gambaran awalnya dulu. Walaupun kita nggak bisa lihat itu sebagai 100%. Jadi mungkin kita lihat aja, oh iya summary-nya seperti apa, baru kita lihat kira-kira yang kita mau dig deep seperti apa. Lalu misalnya, kan kalau sekarang di Mark Institute juga ada yang macro dashboard kan kok. Itu sebenarnya pun untuk bikin itu aku sangat utilize AI. Nah mungkin kita bisa waktu itu kalau aku pribadi akhirnya aku bikin tools-tools yang mirip seperti itu, mirip kayak macro dashboard yang dimana misalnya bisa lihat heat map, bisa lihat kira-kira macroeconomic condition sekarang gimana dari indikatornya. Itu cobalah prototyping dengan AI tool yang dimana mungkin kan sekarang informasi sangat banyak sekali. Jadinya AI tools ini jadi bisa kasih kita insight yang mungkin sebelumnya kita nggak kepikiran, mungkin di blind spot kita, yang akhirnya tapi tetap reasoningnya semuanya itu tetap di kita. Nah karena kembali lagi kan contoh ChatGPT itu bisa terima gambar sekali lagi. Sebenarnya kalau kita kasih chart, kita minta misalnya dari analisa yield curve-nya misalnya ini bentuknya kayak gimana. Mungkin kita nggak bisa percaya 100% gitu ya dari apa yang mereka bilang. Tapi mungkin jadi bisa nge-ignite ide-ide di kita. Oh iya ini mungkin arahnya ke sini nggak ya gitu. Kembali lagi kan memang mungkin itu nggak di properly train buat bikin investment decision. Tapi asalkan kita ada datanya itu laporan keuangan atau chart dari macroeconomic indicators. Kita coba lihat, kita kasih ke dia conclusionnya apa. Kita coba lihat ini make sense apa enggak. Baru itu yang kasih bantu kita untuk kira-kira harus ngelakuin aksi apa nih given this data. Iya, gitu sih kok. Ya, jadi bagi teman-teman semuanya yang penasaran apa sih macro dashboard yang tadi sempat dimention oleh Tommy, jadi ini teman-teman bisa akses di situs Mark Institute kita. Teman-teman subscribe sebagai gold member nanti bisa mempunyai akses ke macro dashboard ini. Dari Discord kita juga actually ada AI. Ada namanya Mark AI buat teman-teman discuss dengan AI ini untuk bisa mempunyai exposure lebih dalam lagi lah mengenai dunia investment, membantu kita untuk brainstorming. Jadi tadi sempat dimention oleh Tommy, sebenarnya yang membuat kita meleverage lebih lanjut dari AI ini sebagai ini aja sih, point of view selama ini kita nggak kepikiran gitu ya. Selama ini nggak kita kepikiran, itu dijabarkan oleh AI sehingga mempertajam dari segi analisis kita gitu. Oke, jadi kalau dari investment kan kira-kira seperti itu ya untuk leverage-nya. Tapi kalau misalnya kita mau educate ourselves much deeper gitu, kira-kira ada gak sih beberapa tools gitu ya yang bisa kita pakai menggunakan AI untuk leverage kita dalam segi education? Oke. Kembali lagi, aku kayak jualan cloud di lama-lama. Tapi ini aku cuma memakai satu tool itu jujur kok. Intinya sih kalau untuk educate ourselves, kadang misal ada suatu buku gitu ya kok ya. Misalnya ada buku, lalu kita ada PDF-nya. Kita mungkin kalau mau spend time untuk belajar atau baca buku itu lumayan takes time. Mungkin ya aku awalnya bilang aku summarize dulu, lalu
lihat bagian mana yang memang relevan sama aku, baru dalemin yang itu aja. Jadi mungkin bisa save time dalam hal itu. Yang penting dari tadi kan mungkin kalau dilihat adalah aku nggak langsung cuman kasih prompt kayak aku mau belajar ini, ajarin dong. Tapi ada suatu dasar datanya, entah itu buku, entah itu misalnya gambar atau data-data lain. Poinnya sih memang yang penting kita ada source-nya dulu, yang memang kita tahu oh ya untuk belajar topik ini perlu nih data ini. Yang akhirnya kita kasih ke AI-nya untuk dia bantu summarize. Jadi menurut aku summarize ini sangat penting banget sih kok. Dan contohnya lagi ya kalau misalnya teknis gitu ya, kalau di kerjaanku pribadi, kadang ada kode yang sangat panjang. Misalnya kita ngelanjutin kerjaan orang lain. Mungkin dia nanti buat jelasin ke kita ini kodenya apa gitu, terus bisa panjang banget. Text time ya. Text time banget. Tapi kalau yang ini kan kita ada AI assistant 24/7, kita kasih kodenya, kita misal bilang tolong dong kasih relevant comments di kodenya supaya bisa tahu nih ini flow kodenya seperti apa. Yang artinya kita bisa nggak perlu tergantung sama orang lain, kita akhirnya bisa tahu deskripsi ini yang terjadi di sini sebenarnya apa, dan akhirnya ya kita knowledge kita juga makin nambah. Jadi kembali lagi itu kalau yang tadi inputnya sebelumnya adalah buku gitu ya atau data sebelumnya, ini adalah inputnya kode gitu kan untuk kita bantu pelajarin. Jadi as long as we have the correct input, ya outputnya berarti harusnya makin make sense lah bisa bilang seperti itu. Tapi kalau kita misalnya cuma bilang tolong dong ajarin soal makroekonomi, nah mungkin dia bisa hallucinate atau dia bisa kasih inaccurate information karena kan dia nggak punya knowledge yang sampai sekarang. Tapi kalau kita kopas, buku yang paling up to date soal makroekonomi gitu, dia jadi bisa lebih kasih informasi yang lebih relevan lah gitu sih kalau mungkin. Given your experience berarti kan udah 7 tahunan lebih itu meleverage AI as it is di dalam your career, berarti kan bisa dibilang you have a competitive advantage lah dibandingkan teman-teman lainnya yang mungkin baru leverage AI in the past year atau baru sekarang ini gitu ya. Tapi let's say you have an ability to turn back the time. You can go kembali ke masa lalu gitu ya. Ada gak sih hal-hal yang mau lu improve lagi supaya lu lebih ada advantage dibandingkan dengan diri lu sekarang? Oke. Kalau bisa turn back time, aku mau belajar AI much earlier. Much earlier? Yeah. Padahal lu udah jauh lebih early dibanding kita deh. Ya memang menariknya kan waktu itu emang tertariknya di AI itu karena waktu itu dosen kok. Dari dosen itu ngajarin pattern recognition dan bisa begini gitu kan. Yang tadi dengan analogi komputer bisa melihat gitu. Yang akhirnya waktu itu pun sama dosen ditunjukin ini representasi hitung-hitung di Excelnya seperti ini. Dan ternyata serius gitu, make sense gitu kan. Lalu itu waktu itu kalau nggak salah tahun 2015 waktu itu di kuliah. 2015, oke. 2015. Terus akhirnya waktu itu pun kan dari situ skripsinya itu juga berhubungan sama computer vision atau AI itu. Oke. Tapi kan belum ada OpenAI boom. Waktu itu bahkan sebenarnya yang dilakuin itu kok adalah menariknya itu berhubungan sama biomedical engineering sebenarnya. Padahal aku orang IT gitu kan, computer science. Yang dimana dari apusan darah yang di mikroskop gitu kok biasa orang kalau analisa darah pengen tahu ini orang kena malaria apa enggak dari foto-foto itu. Nah ternyata kok dengan pakai AI ini bisa multidisipliner. Aku nggak perlu belajar biomedical engineering yang bertahun-tahun, tapi aku bisa nge-translate knowledge itu supaya diotomatisasi pakai AI. Yang artinya ini bisa applicable hampir di mana aja. Waktu itu tahun 2015. Tapi kan mulai benar-benar kerja profesional di AI itu 2018 kok. Ya kalau bisa ya mungkin SMA diajarin AI boleh lah, SMP gitu boleh lah kok. Iya. Gitu sih. Sekarang kan lu punya 1 anak berarti ya? 1 anak. Sekarang. Berarti what you can suggest him or her? Her. Oh oke. What you can suggest Hazel sekarang adalah buat belajar AI as early as possible? Iya, tapi mungkin kan tricky ya kok. Itu screen time ya. Terus apalagi kalau misalnya kita ngajarin anak kecil untuk utilize AI, nanti dia jadi males kayak gitu. Nah, aku maunya ngajarinnya, tapi terlepas nanti aku lakuin atau enggak, tapi mungkin in general advice. Kalau orangnya itu tertarik soal hal-hal yang teknis gitu ya, pastinya kan kita harus ajarin critical thinking gitu kayak kok, supaya nanti dia bisa communicate ideasnya dengan baik gitu. Dan lalu nggak cuma asal nerima informasi, tapi bisa difilter gitu lah ya kok. Nah selain itu, ya daripada kita ajarin untuk utilize AI, mungkin go even higher. How are you building the AI? Oh, interesting. Ya, atau how you can actually leverage the AI supaya nilai diri kita makin nambah. Mungkin dari point of view kalau di pekerjaan misalnya. Kalau aku pun kan contohnya sebenarnya aku pakai AI, salah satunya adalah ini kan ada anak harus mau spend time sama anak gitu kan.
Tapi kerjaan loadnya, aduh, nambah terus misalnya gitu ya kok. Bisa nggak ya untuk bikin ini makin efisien? Yang akhirnya ternyata bisa pakai AI tools ini. Yang dimana waktu yang di save sama AI tools ini akhirnya aku bisa spend sama anak. Jadi in a way setelah berkeluarga aku mau nggak mau nyari waktunya kayak begitu sih kok. Atau contohnya, aku mau nih tetap contribute di Mark Institute gitu kan. Gimana caranya? Ya udah daripada walaupun aku tahu apa yang harus aku kerjain di Mark Institute untuk macroeconomic dashboardnya, ya udah deh kita coba tektokan sama AI misalnya soal desain. Karena kan misalnya aku strength-nya itu bukan di desain tapi mungkin lebih di logic belakangnya gitu di back-end-nya. Ya udah coba dong aku kayak back forth aja sama AI toolnya. Desainnya kayak begini. Yang akhirnya jadi ya desain seperti sekarang. Karena kan waktu itu nggak ada orang UI UX gitu ya. Jadi tanda petik with $20 you get a UI UX consultant so to speak. Nah, itu menarik sekali. Jadi bahkan kan Sam Altman bilang ini mungkin rada hiperbola tapi dia waktu itu bilang sekarang dengan AI tools yang seperti sekarang orang bisa aja bikin company dengan valuasi millions of dollars sendirian gitu kan. Mungkin aja bisa. Cuma modalnya $20. Ya, so to speak. Iya gitu. Okay. Jadi ya paling kayak gitu sih kok. Jadi aku bakal ngasih tahu cara kalau misalnya dia tertarik gitu ya. Ya udah cara bikin AI-nya gimana ya supaya emang nggak tergantikan AI atau bahkan fungsi otaknya tanda petik nggak benar-benar malah menurun, tapi makin coba mengerti AI ini apa supaya ya dia nanti yang nge-advance AI itu. Gitu sih. Jadi belajar untuk build. Oke. Thanks a lot Tom atas insight-nya selama ini. Abis ini aku mau subscribe Cloud. Mantap kok. Oke, thank you teman-teman atas waktunya. This is the end of our podcast. Bagi teman-teman yang suka dengan podcast ini, mungkin teman-teman juga bakal suka nih podcast kita sebelumnya dengan Ko Herman, yang mana adalah founder kita, yang mana aku menginterview mengenai life journey-nya Ko Herman sampai sekarang, dan juga dinamika antara sell side dengan buy side. Teman-teman bisa langsung klik aja, udah aku siapin di sini. Oke, seperti biasa aku minta teman-teman untuk nge-support kita. Apabila teman-teman suka dengan podcast ini, bisa lakuin hal-hal gratis seperti biasa, like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang kira-kira butuh nih buat lihat podcast ini. Sekian aja dari kita. Thanks a lot. Bye-bye.